Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rahmawati dengan NPM 21010041. Di sini saya akan menjelaskan tentang nuzul Quran. Pengertian nuzul Quran. Nuzul Quran terdiri dari kata nuzul dan Quran yang berbentuk idafah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzul Quran tidak dapat dipahami dalam arti harfiah, menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, karena Al-Quran bukanlah fisik maupun materi. Namun, istilah nuzul Quran yang dimaksud adalah istilah majazi, yaitu penyampaian wahyu, informasi kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke dunia nyata melalui perantara malaikat Jibril. Suatu peristiwa, kemudian turunlah syair atau ayat agung pada peristiwa atau peristiwa-peristiwa tersebut. Inilah disebut dengan asbaun an-nuzur, atau adanya seorang bertanya di mana pertanyaan itu ditujukan kepada Rasulullah SAW menggunakan maksud ingin mengetahui suatu aturan syarah atau hal-hal yang berkenan menggunakan urusan agama, maka turunlah sebagian ayat Al-Quran. Ini juga dianggap sebagai asbal an-nuzur. Istilah asbal an-nuzur merupakan bentuk idafah dari kata asbab dan nuzur, yang secara etimologis merupakan alasan terjadinya sesuatu. Semua fenomena di balik terjadinya sesuatu dapat disebut sebagai asbab an-nuzur. Tetapi pada tahun frasa asbab an-nuzur menunjukkan alasan turunnya Al-Quran. Karena pada dasarnya asbab an-nuzur secara khusus digunakan sebagai penyebab terjadinya hadis, terutama pada bagian sebab dan akibat terjadinya hadis. Asbab an-nuzur adalah peristiwa yang menetapkan wahyu ayat Al-Quran untuk menjawab, menjelaskan, dan memecahkan masalah yang timbul dari peristiwa-peristiwa tersebut. Asbab an-nuzur adalah dokumen sejarah yang digunakan untuk memberikan informasi tentang wahyu dari puisi Al-Quran untuk memberikan konteks, memahami instruksinya. Tentu saja, pada asbab an-nuzur ini hanya mencakup peristiwa waktu Al-Quran yang masih ditulis. Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani mentakwalkan kata nuzur dan kata ailam seperti yang dikutip oleh Rifai Syauqi Nawawi dan Muhammad Ali Hasan. Alasan pertama mentakwalkan kata nuzul dengan aimam berarti kembali pada apa yang telah diketahui dan dipahami yang diacu kepadanya. Kedua, yang dimaksud dengan adanya Al-Quran di Laul Al-Mahfuz, Baitul Izzal, dan dalam hati Nabi Muhammad SAW. Juga berarti bahwa Al-Quran telah diilhamkan oleh Allah pada masing-masing tempat tersebut sebagai bentuk bagi manusia untuk mencapai kebenaran. Mentakwalkan kata nuzul dengan ailam hanya tertuju pada Al-Quran semata dengan semua segi dan aspeknya. Kitab suci Al-Quran adalah paduan yang ditakdirkan untuk menyelamatkan umat manusia ke jalan yang lurus, untuk mengungkap kebenaran dan tuntunan yang menjelaskan Al-Quran. Para ulama dari zaman dahulu hingga zaman sekarang melakukan berbagai upaya untuk menafsirkan Al-Quran sebagai media. Dalam penafsiran Al-Quran, para ulama telah menetapkan rumus yang harus dikuasai oleh para penafsir Al-Quran. Untuk melakukan ini, para penafsir dapat menjelaskan makna dan tujuan ayat melalui pemahaman asbab an-nuzur Al-Quran sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan kepadanya untuk mengetahui berbagai budaya. Sebagai syariat Al-Quran harus dipahami dengan melihat latar belakang turunnya ayat. Asbab an-nuzur berada di balik wahyu ayat Al-Quran yang kualitas. Dengan kata lain, asbab an-nuzur ini bisa jadi mutlak ataupun tidak mutlak. Sejarah nuzul Al-Quran. Menurut Manan Al-Qattan, di antara ulama ada dua mazhab besar yang memahami proses turunnya Al-Quran.
Al-Quran adalah turunnya sebuah ayat yang sekaligus dari Baitul Isa Surgawi dunia menunjukkan kepada para malaikat betapa besarnya masalah ini. Selain itu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa yang menyertainya dari jabatannya hingga kematiannya. Pendapat yang disandarkan dalam Al-Syabih bahwa permulaan turunnya Al-Quran dimulai pada Lailatul Qadar, yaitu tepat pada bulan Ramadan, malam yang diberkahi. Sesudah itu turun secara sedikit demi sedikit, sinkron, menggunakan insiden yang mengiringinya selama lebih kurang 23 tahun. Dengan demikian, Al-Quran hanya mempunyai satu macam cara turun, yaitu turun secara sedikit demi sedikit pada Rasulullah SAW. Sebab yang demikian inilah dinyatakan sang Al-Quran terdapat pada surat Al-Isra yang berbunyi, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau, Muhammad, membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Di samping itu, ada dua pendapat mayoritas di atas. Terdapat lagi pandangan-pandangan lain, yaitu pandangan yang menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada 20 malam kemuliaan Lailatul Qadar, yang setiap malam kemuliaan tersebut ditentukan oleh Allah untuk diturunkan setiap tahunnya, dan jumlah 1 tahun penuh ini kemudian diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Lalu pendapat lain juga menyebutkan beberapa ulama berpandangan bahwa Al-Quran pertama secara bertahap turun ke Al-Ma'ul Mahfuz dan kemudian turun ke Baitul Al-Izza sekaligus dan diturunkan secara sedikit demi sedikit. Di sisi lain, pendapat Al-Syabi berbeda dengan ketiga pandangan di atas. Mayoritas ulama juga menganut pandangan bahwa Al-Quran diturunkan hanya secara bertahap. Pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dari Lau Al-Mahfuz sampai Baitul Izzah yang kemudian berdasarkan sumber sejarah yang benar, tetapi diturunkan secara bertahap menurut peristiwa tertentu seperti itu hanya dapat diterima atas dasar keyakinan kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebenaran sunnah Rasul yang bukan lagi fakta wahyu itu sendiri. Al-Quran hanya menegaskan bahwa ia telah turun secara terpisah dan bertahap. Ada 2 jenis kebutuhan yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wahyu Al-Quran ini secara bertahap. Yang pertama, kuatkan dan kuatkanlah pikiran, karena wahyu Al-Quran selalu mengikuti setiap peristiwa yang dialami. Kemudian yang kedua, untuk membuat Al-Quran lebih mudah diingat. Menurut Muhammad Bakri Hakim, ada beberapa bukti kebesaran Al-Quran. Hal ini dapat dilihat melalui proses penurunan bertahap, yaitu yang pertama, selama misi Nabi Muhammad SAW selama lebih dari 20 tahun. Perubahan radikal telah terjadi setelah proses yang cukup melelahkan dan cobaan yang sangat intens. Rata-rata orang begitu kewalahan sehingga dia tidak bisa melewatinya. Dalam kesulitan dan keterbukaan dan dalam kekalahan dan kemenangan. Kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW, berikan dorongan dan bantuan Rasulullah secara internal. Kelanjutan ini berproses pada dakwah Rasulullah SAW. Al-Quran sebagai wahyu. Al-Quran sebagai kitab suci adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan kepada manusia sebagai pedoman dan jalan hidup kebahagiaan, kegembiraan Allah di dunia setelah itu. Al-Quran adalah ajaran dan disertai ilahi pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun dan merupakan awal dari wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada seluruh umat manusia melalui mulut malaikat Jibril. Ada pula
ayat Al-Quran yang diturunkan pada tempat atau waktu untuk menjamin kepastian hukum yang bersinggung dengan kepentingan masyarakat. Nyatanya bahwa Al-Quran itu mukjizat yang kekal yang nampak keutamaan, kelebihan dan keagungannya. Antara lain, seruan yang dibuat mendengarkan bacaan menggunakan penuh perhatian waktu dibacakan ayat-ayatnya. Sedangkan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW terjaga dengan secara utuh. Dengan adanya para penghafal, penulis, pembuku, pencetakan sampai sekarang ini. Sehingga Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikitpun mulai dari waktu diturunkan hingga akhir zaman. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar tidak kamu tenang untuk mendapatkan berbagai banyak rahmat." Al-Quran adalah firman Allah yang tak tertandingi. Diturunkan kepada Nabi Muhammad pada tahun ke tahunnya. Adorsi ini dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Allah mengutus Al-Quran sebagai hukum dan sebagai pedoman bagi umat manusia, serta tanda Rasul benar dan perdebatan yang kuat pada hari kematian. Jelas bahwa Al-Quran adalah keajaiban yang abadi dan menunjukkan yang mulia, supremasi, martabat, termaksud dengan rekomendasi untuk mendengarkan seksama bacaan ayat. Barang siapa yang menghendaki bertemunya Allah, kelak maka memuliakan ahli Allah, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Dari Abu Hurairah, Al-Quran sendiri menyatakan Alkitab yang memiliki tujuan sebagai pedoman atau petunjuk bagi masyarakat umum dari orang-orang yang bertawakal atau bertakwa, terutama di Al-Furqan, membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan yang nyata serta yang fikir, antara mutlak dan relatif. Lalu rahmat, syifa atau penangkal, terutama gelisah, yang berupa gelisah pikiran, mutjizah atau nasihat penjelas tentang sesuatu, peringatan kepada seluruh dunia. Oleh karena itu, Al-Quran jelas merupakan kitab suci yang merupakan panduan penting bagi para musyafir untuk mempelajarinya. Penjelasan lebih lanjut tentang Al-Quran, Nabi pada panduan ini sangat menghasilkan Al-Tafsir bi Al-Driyah yang sering disebut dengan tafsir Bilardiyah. Lalu, sehingga kita dapat memproseskan bahwa nuzul Quran ini adalah proses terjadinya turunnya Al-Quran. Kemudian, pada pemrosesan ini, upaya keadaan sebenarnya mengenai Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang secara bertahap, peristiwa-peristiwa yang meliputi ayat Al-Quran menjadi penting dan tanpa harus diabaikan wahyu tersebut. Mempelajari nuzul Quran dan asbabun nuzul membawa pemanggil Al-Quran atau pemanggil kepada kita para umatnya untuk pemahaman yang benar dengan memahami isi dan keadaan yang terkait dengan apa yang diturunkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran yang diturunkan dan di bawah 20 tahun sebelum naik turunnya sebuah peristiwa, generasi kegiatan peran yang pada dasarnya membacakan isi bacaan dan presentasi untuk pemberian dalam pengertian Al-Quran ini. Al-Quran dalam ayat-ayat satu persatu di mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan antusias membangun masyarakat di mana pengetahuan dan iman, kasih sayang, bimbingan, keadilan, kemakmuran, serta terintegrasi di bawah perlindungan sukacita dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalian bertanya, mengapa butuh lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikan dan berhasil dalam pengumpulan ayat-ayat suci ini? Dan mungkin bisa juga melihat jawabannya bahwa Al-Quran merupakan suatu kesatuan yang dimana ayat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun, proses perwahyuan ini lebih dari 20 tahun
menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara Al-Quran dan realitas kehidupan. Penerimaan pertama Nabi Muhammad dan wahyu yang diturunkannya tidak boleh diremehkan apalagi diabaikan begitu saja, termasuk hubungan dekat antara Khoshimator, wahyu yang belum menunjukkan bahwa wahyu diungkap oleh Tuhan, menghilangkan budaya yang ada, datang, kemudian duduk pada posisi sebelumnya. Hubungan yang kuat ini mengabaikan salah satu mereka dengan makna yang sama, dengan pembukaan kesempatan yang luar biasa untuk memahami dan menentukan makna dari ayat Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.